Shalom, shalom buat panggilan ilahi yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam diri Panitia Nugrahanto. Shalom dan juga shalom buat mempelainya yaitu Ibu Novi yang cantik dan mempesona di hati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan juga shalom buat Nabi Elia, Nabi Henok, dan juga shalom buat semua para malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan juga semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada malam hari ini saya mau bersaksi tentang mimpi saya. Oh iya saudara-saudari, mimpi saya ini ada beberapa mimpi yang akan saya ceritakan sekaligus karena ada satu dan lain hal. Karena itu mimpi pertama saya itu pada tanggal 20 bulan 6 2023. Terus sekitar tanggal 20-an atau saya juga lupa. Saya bermimpi pada saat itu juga saya masuk di dalam satu kelas di ruangan seperti itu dan saya mau menggambar. Dan pada saat itu juga saya memegang pensil. Saya mengeluarkan kertas berwarna merah muda. Namun kertas yang saya pegang itu sudah kusut, ya seperti sudah bisa digambar. Dan pada saat itu juga saya mencari kertas putih. Dan tiba-tiba ada satu teman saya dari Muslim memberikan saya kertas yang sangat putih. Memberikan saya kertas putih dan dengan sukacita. Dan pada saat itu juga saya menggambar. Pertamanya saya mau menggambar kapal, tapi saya berkata tidak, saya menggambar lautan saja. Dan pada saat itu juga saat saya berkata saya mau menggambar lautan, tiba-tiba saya sudah ada di suatu tempat. Ya saudara-saudari, sudah ada di satu tempat. Saya berada di jalan dan jalan itu jalan aspal dan di pinggir-pinggirnya itu semua hutan. Dan juga pada saat itu juga saya berjalan di situ. Pertama itu saya melihat satu pria yang memakai baju putih, kemeja baju putih dan juga celana jeans berwarna hitam dan memegang satu tas. Dan pada situ juga ada arah ke arah saya, arah berlawanan, dan saya juga ke arah sana. Dan pada saat itu juga saya saat melihat pria itu, saya berbalik juga ada satu cewek, ada satu saudara saya perempuan di samping saya, dan juga ada satu perempuan juga di samping saya, tapi saya tidak tahu itu siapa. Dan saya melihat perempuan yang di samping saya yang saya tidak kenal itu, dia memakai baju hitam, celana hitam. Dan kami berjalan. Tiba-tiba perempuan yang ada di samping saya yang saya tidak kenal ini, dia seperti meraih pria yang tadi yang ada sedang datang itu. Namun pria itu mengejarnya. Dan saya seperti merasa dalam bahaya ya. Seperti dalam bahaya, tiba-tiba saya tidak tahu. Tiba-tiba motor yang sangat cepat datang. Saya tidak merasakan bagaimana saya naik, bagaimana saya tidak tahu. Saya langsung sudah naik di motor. Saya sudah naik di motor dan motor itu laju sangat cepat sekali sampai seperti sedetik, sekejap mata gitu langsung sudah hilang dan seperti membawa saya. Dan pada saat itu juga kami melihat ada satu jembatan. Jembatan ini harus hati-hati saudara-saudari, karena jembatan ini jembatannya hanya satu. Dan juga kenapa harus hati-hati, karena jembatannya sangat goyang, jadi kita harus hati-hati. Dan pada saat itu juga saya melihat ada pria juga, namun
dia seperti ini ya saudara-saudari, dan juga dia memakai baju hitam, memakai baju berwarna merah, dan dia seperti mau mengganggu kita. Dan pada saat itu juga, namun puji Tuhan kami bisa melewatinya. Saya dan saudara-saudari saya yang perempuan. Namun saya tidak melihat perempuan yang tadi di samping saya. Pria itu seperti mau menjatuhkan kita ya, seperti mau mengganggu kita agar kita jatuh. Tapi puji nama Tuhan kami bisa melewatinya. Dan pada saat itu juga kami lewat dan kami sudah berada di suatu tempat. Dan saya melihat rumah-rumah itu di atas, rumah-rumah orang-orang di situ seperti di atas pohon. Mereka membangun rumah di atas pohon. Dan pada saat itu juga saya melihat rumah. Saya juga masuk di dalam satu rumah, tapi namun rumah itu hanya pondasi. Rumah yang di atas pohon itu hanya pondasi. Dan pada saat itu juga saya melihat saudara saya yang perempuan itu seperti mengamati tempat itu, karena di tempat itu pohonnya itu sangat besar-besar. Dan saya melihat keluar, saya berkata dalam hati saya lebih baik mengikuti saudara saya ini, karena sepertinya dia melihat sesuatu. Dan pada saat itu juga saya keluar mengikutinya. Tiba-tiba saat kami berdua, saya sedang mengikuti saudara saya, dan tiba-tiba ada satu bapak agak lumayan besar, bapaknya badannya gede, dan juga dia datang dan merangkul kami dan dia berkata, "Anak-anak, lihat." Dan pada saat itu juga kami melihat ke arah pohon yang sangat besar, Dan tiba-tiba saya melihat di pohon itu ada ular yang sangat besar. Ular itu berwarna merah, ular naga berwarna merah yang melingkar pohon itu. Dan pada saat itu juga tiba-tiba kita seperti terhindar dari situ, dan saya melihat naga ini, dia tidak melihat kita. Dan pada saat itu juga anehnya saya itu di dalam tempat yang kami berada pada saat di dalam mimpi saya itu, mereka berkata, orang-orang di sekitar itu mereka berkata kalau naga itu cantik, seperti itu yang saya tahu. Dan juga pada saat itu juga kami seperti mengalihkan gitu, seperti di suatu tempat lagi kami berjalan, seperti kami diperlihatkan begitu. Kalau begini tiba-tiba saya memegang satu pelita yang menerangi kami, dan juga satu pelita, dan juga saya memegang satu pelita, dan juga saudara saya yang perempuan itu mengikuti saya. Dan pada saat itu juga kami seperti bersembunyi dan sedang melihat sesuatu. Dan kami melihat lautan yang tadinya saya mau gambar itu. Lautan itu dia keluar ke darat, dan di dalam ombak itu ternyata itu ada ular naga yang keluar, dan seperti bergantian, yang dari dalam keluar, yang dari luar kembali masuk, seperti mereka keluar masuk pada saat ombak itu naik ke darat, keluar seperti itu. Dan setelah saya melihat itu, saya tidak tahu di bawah kaki saya ini beribu ular yang saya injak, saya tidak tahu. Namun saya merasakannya. Namun puji Tuhan, tidak ada rasa takut di dalam hati kami anak-anak Tuhan. Dan juga pada saat itu juga saya melihat ada sekelompok orang-orang di sekitar situ juga, mereka memegang satu pelita dan mereka membuat kelompok lingkaran. Dan saya berkata kepada mereka, ini pada malam hari, saya berkata kepada mereka, "Kenapa kalian tidak masuk atau naik ke atas untuk tidur?" Dan mereka berkata, tidak bisa,
Tidak bisa. Kalau malam-malam kami tidur, ular itu akan masuk dan menggigit kita, ular naga itu. Dan pada saat itu juga setelah mereka berkata seperti itu, saya melihat di area-area yang bagian gelap itu, mereka sudah memegang pelita. Dan ular-ular naga itu takut mendekati mereka karena mereka itu memegang satu pelita. Mereka memegang satu pelita. Pelita masing-masing di tangan mereka sama seperti saya. Dan pada saat itu juga saya dan saudara saya, kami berdua ini sedang menginjak-injak ular. Namun saya tiba-tiba berkata di dalam firman Tuhan, minta maaf saudara, saya akan membacanya. Firman ini terdapat di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-13. Dan pada saat itu juga saudara-saudari, saat kami menginjak ular-ular naga itu, tiba-tiba dari mulut saya keluar firman ini. Tuhan telah berfirman dan Tuhan telah berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saya berkata seperti itu dan dengan sangat berani kami menginjak-injak ular-ular yang ada di kaki kami itu. Kami menginjak-injak yang ada di bawah. Kami menginjak ular itu, ular naga yang ada di bawah kaki kami. Kami menginjak-injaknya dengan sangat berani dan pada saat itu juga kami mau naik ke atas rumah kami di atas pohon. Dan pada saat itu juga saya dengan saudara saya perempuan kami naik ke atas pohon dan pada saat itu juga saudara saya ini tangannya digigit ular naga dan sepertinya naga itu sudah sangat terlalu gigit tangannya. Dan pada saat itu juga dari bawah langsung tiba-tiba ada yang mengayunkan pedang dan tangannya itu ular naga itu terputus. Tapi sayangnya ular naga itu membawa tangannya dan tangannya itu putus. Tapi tiba-tiba tangannya itu tersambung kembali. Tangannya saudara saya yang perempuan ini tersambung kembali. Dan pada saat itu juga terlihat Hosea, saudara-saudari. Dan setelah itu kami naik aman di atas. Dan pada saat kami naik juga di ranting-ranting, di cabang-cabang pohon-pohon itu juga ada ular-ular yang melilit-lilit di ranting-rantingnya itu. Namun kita berkata lagi dengan firman yang tadi dengan sangat berani. Dan pada saat itu juga kami seperti mau pulang. Kami mau pulang dari tempat itu. Kami mau pulang dan saya dan saudari saya sendiri yang mau pulang. Dan pada saat itu juga kami pulang, kami melewat air yang sangat jernih. Air yang sangat jernih kami mau pulang, mengikuti air itu. Dan pada saat itu juga, saat saya dengan saudari perempuan saya bergandeng tangan, pada saat itu juga datang satu pria itu datang. Dan pria ini memakai baju yang jubah yang sangat putih. Jubah yang benar-benar putih sekali dan datang kepada kami. Dan saya berkata di dalam hati kecil saya, ini seperti Tuhan, seperti itu, seperti Yesus, Tuhan Yesus seperti itu. Dan pada saat itu juga Tuhan datang dan saya melihat juga pada saat Tuhan itu datang ke arah kami, saya melihat perempuan tadi yang tidak kami kenal, dia masih di jembatan sebelah. Dia belum melewati jembatan yang tadi kami lewati, jembatan yang sangat goyang itu. Dia belum melewatinya, dia masih di sebelah. Dan dia itu seperti menganga saja saat melihat melihat pria yang tadi itu datang kepada kami. Dia datang kepada kami. Dan pada saat itu juga Tuhan itu datang. Pada saat itu juga saya dengan saudara saya bergandeng tangan. Tiba-tiba Tuhan itu datang dan menguatkan tangan kami dan bersama-sama kami bertiga bergandeng tangan. Pria yang tadi itu datang kepada kami dan menguatkan tangan kami bersama-sama dan kami mengikuti air itu dan kami pulang. Dan pada saat itu juga tiba-tiba saya sudah ada di depan rumah saya.
tapi bukan di luar, di dalam depan rumah saya. Dan di area pintu rumah saya itu ada air yang sangat jernih di bagian pintu rumah saya. Dan pada saat itu juga saya melihat seperti saya disambut ya dengan pria yang tadi bersama-sama dengan saya, dan hanya saya sendiri yang pulang ke rumah saya. Dan di situ sudah ada kakak perempuan saya di situ bersama pria yang tadi yang memakai jubah putih itu. Dia sudah bersama di situ, dan pada saat itu juga saya pada saat melihat pada saat melihat pria itu saya berpura-pura tenggelam. Namun kakak perempuan saya berkata, "Kamu jangan pura-pura tenggelam, itu tidak dalam." Pada saat itu saya seperti melihat pria yang tadi berpakai jubah putih itu, saya seperti seperti tenang. Dan jadi itulah reaksi manusia pada saat itu nanti. Dan juga pada saat itu juga itu mimpi yang pertama, saudara-saudari. Minta maaf jika perkataan saya tidak dimengerti, mohon maafkan saya. Dan juga ada mimpi lagi yang kedua, itu pada tanggal 30 bulan 7 2023. Itu kemarin sore saya bermimpi sore. Saya tidur, saya merasa badan saya lemah dan saya tidur. Dan pada saat itu juga saya bermimpi saya sudah berada di rumah, dan pada saat itu ada melihat beberapa orang barat. Orang barat ini mereka sedang berbincang-bincang tentang anak-anak mereka. Dan setelah mereka berkata-kata, ada satu ibu-ibu orang bule yang berkata, "Ya, anak-anak kami itu kebanyakan menikah dengan ada satu negara yang mereka sebut, namun saya lupa. Dan pada saat itu juga pertama saya melihat mereka ini seperti berbicara kebenaran, berbicara firman Tuhan begitu. Tapi pada saat itu juga mereka menyebut satu nama bapak seperti itu. Mereka menyebut satu nama orang. Tiba-tiba mereka membawa satu buku dan mereka taruh langsung di bawah kaki saya, dan mereka menaruhnya di bawah kaki saya. Dan saya melihat ternyata ini iblis Lucifer yang mereka taruh di bawah kaki saya, wajahnya yang sangat bertanduk dan mukanya tuh sangat mengerikan. Saya langsung saya langsung merasa heran, karena langsung mereka masih seperti menyembah dia. Dan pada saat itu mereka mengangkat puji-pujian untuk mereka seperti menyembah si jahat ini, mereka menyembah Lucifer. Dan pada saat itu juga saya melihatnya, saya merasa merinding. Dan pada saat itu ada kakak perempuan saya di situ, namun seperti pada saat itu hanya yang bisa merasakan itu hanya saya. Saya berkata, kakak lihat mereka menyembah si jahat itu. Tapi kakak saya bilang, saya tidak tahu kau bicara apa seperti itu. Dan pada saat itu juga saya berkata, tidak boleh juga kami mendengar pujian-pujian yang mereka naikkan. Saya tidak mau mendengarnya, dan saya pergi. Saya mau meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba ada satu kitab yang pertama, mereka menunjukkan kitab yang tadi ada gambaran Lucifer itu. Tiba-tiba saya tidak tahu saudara-saudari, namun tugas saya mau bersaksi. Dan pada saat itu juga saya melihat kitab mereka itu. Di dalam diri saya ini masuk Ibunda Faye yang berkata-kata di dalam diri saya. Dan pada saat itu juga Ibu Faye berbicara di dalam hati saya, dan di dalam saya juga, dan juga di dalam saya ada Ibu Faye, dan di dalam Ibu Faye juga ada Roh Tuhan Yesus yang berbicara. Roh Tuhan Yesus yang berbicara di hati, di mempelai. Susah jelaskannya saudari. Saya ulangi lagi. Tubuh saya ini, di dalam tubuh saya Ibunda Faye masuk.
Ibunda Faye berbicara, dan Ibunda Faye berbicara, dan pada saat itu juga di dalam Ibunda Faye, roh Ibunda Faye masuklah roh Tuhan Yesus berbicara, dan Ibunda Faye ini memegang pedang dan menusuk-nusuk kitab yang ada wajahnya Lucifer itu, menusuk-nusuk gambar si jahat itu, dan dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab mereka itu. Dan Ibu Faye ini menusuk-nusuk Alkitab itu, kitab mereka itu, dan pada saat itu juga keluar darah dari buku yang dibuat Lucifer itu, keluar darah, dan tiba-tiba di dalam diri saya dan juga Ibu Faye yang ada di dalam saya, dan di dalam Ibu Faye ada Tuhan Yesus yang berbicara. Tuhan Yesus berbicara dan Tuhan berkata, seperti anak-anakku ini sudah tidak membaca firman-Ku, tidak mempercayai firman-Ku seperti itu, dan mereka malah menyembah seperti menyampingkan firman-Nya seperti itu. Dan pada saat itu juga saya melihat Tuhan Yesus itu seperti menangis, dan Ibu Faye itu menikam-nikam kitab-kitab mereka itu, dan keluar darah di dalam tulisan-tulisan mereka itu. Dan pada saat itu juga tiba-tiba di depan saya ini seperti mempelai mengalihkan perhatian si jahat itu, mengalihkan pikiran Lucifer. Dan pada saat itu juga tiba-tiba seperti tubuh saya ini dipakai, jadi tiba-tiba roh saya itu tempat lain. Tiba-tiba saya ini berhadapan langsung dengan iblis tadi itu, Lucifer yang ada di gambaran kitab mereka itu. Tiba-tiba iblis itu langsung berhadapan dengan saya, dan saya merasa sangat kaget setelah melihat iblis ini tiba-tiba dengan tanduk yang sangat besar berhadapan dengan saya. Dan pada saat itu juga saya mengingat kata Ibu Faye, perkataan Ibu Faye. Ibu Faye berkata, Ibu Faye mengangkat tangannya begini, dan tiba-tiba pedang itu tertanam di tangannya. Dan pada situ juga saya juga melakukannya. Saya melakukan, tiba-tiba satu pedang langsung tempel di tangan saya, dan saya pergi melawan si jahat itu, melawan. Dan pada saat itu juga iblis ini dia seperti berkata, si jahat ini dia berkata seperti, maaf saudara-saudari, kata-katanya saya seperti lupa gitu, saya lupa. Dia berkata seperti, manusia ini saya ciptakan, dia berkata seperti itu. Tapi tiba-tiba roh Tuhan itu berkata, saya yang menciptakan manusia, dan saya pula yang menciptakan engkau, seperti itu, menciptakan engkau. Dan seperti itu juga tiba-tiba kaki saya itu menginjak Lucifer, menginjak dia, dan dia seperti sangat tidak bisa menahan kaki saya itu, ya. Dia seperti tidak bisa menahan kaki saya itu, dan saya menginjaknya. Dan ada satu yang menolong, seperti ya kami seperti satu tujuan, ya. Dia datang memegang kaki saya yang bagian kanan. Dia memegang kaki saya, menahan kaki saya agar saya tidak terjatuh pada saat saya menginjak si Lucifer itu. Dan pada saat itu juga tiba-tiba Lucifer itu hilang. Tapi namun kita membunuh satu anak buahnya itu terbaring dengan tidak hidup, dia mati. Dan pada saat itu juga saya melihat, saya tidak tega juga, karena ya maaf saudari, saya tidak tega juga melihat Ibunda Faye yang dalam keadaan perut yang sangat besar, terlibat dalam peperangan. Dan saya merasa ya kenapa ya tidak terima, ya, seperti mempelai dalam keadaan hamil, dalam keadaan perut yang sangat besar.
terlibat dalam peperangan. Dan pada saat itu juga saya kembali menginjak kepala si anak buah Lucifer itu. Saya kembali menginjaknya, dan pada saat itu juga saya terbangun. Baik, mungkin itu saja kesaksian saya. Kesaksian saya sampai di sini. Maafkan saya jika ada kesalahan yang saya ucapkan dan perkataan saya yang tidak jelas dan tidak bisa didengar oleh saudara-saudara semuanya. Mohon maafkan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Amin. Shalom.